kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik saudara sekalian dimanapun saat ini berada, salam jumpa kembali dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Hari ini Selasa tanggal 7 Februari 2023 dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Di bulan kasih sayang ini, bulan Februari, saya akan membawakan rangkaian seri tema tentang kasih. Hari ini saya membawakan tema All About Love. Lalu Selasa kedua saya membawakan tema God is Love. Dan minggu tanggal 21 The Power of Love. Dan yang terakhir Loving the Love ya. Jadi memang saya membawakan seri tentang kasih, All About Love. Dan hari ini seri pertama ya. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kembali bersama akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk boleh terus merasakan kasih-Mu, terutama melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Kami beroleh hikmat, kekuatan, kasih, sukacita untuk melanjutkan karya kehidupan dan kami para pengikut-Mu boleh terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar pembacaan atau perenungan tema kita saya pilihkan dari surat 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang cinta atau kasih secara umum, kita selalu akan melihat kepada kasih Allah. Referensi utama kita adalah bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini dalam Kristus Yesus. Tetapi kalau kita secara spesifik menggunakan kata cinta, maka asosiasi pemahaman di benak kita seringkali dibatasi sekedar cinta antara laki-laki dan perempuan. Maka kata cinta secara spesifik menjadi judul-judul lagu yang mengekspresikan, mengungkapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, di mana di sana ada cinta, ada sayang, ada kasmaran. Nah, kalau kita mengacu ke dalam firman Tuhan, cinta yang dalam arti demikian sebenarnya adalah bagian dari kasih juga.
Kalau dalam ada Alkitab, Perjanjian Baru, ada 4 jenis kasih yang menggambarkan sebuah hubungan relasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Dan secara umum, kasih itu memiliki sebuah fungsi ataupun gambaran secara khusus untuk mengekspresikan sebuah tindakan atau gambaran relasi itu. Dalam Alkitab ada 4 jenis kasih itu, yaitu agape, philia, storge, dan eros. Kalau kasih atau cinta antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, itu disebut sebagai kasih eros. Kasih eros identik dengan pada daya tarik seksual kepada jenis kelamin yang berbeda. Jadi kasih eros lebih cenderung kepada nafsu, syahwat, ya, nafsu biologis. Puncak dari kasih ini adalah hubungan laki-laki perempuan dalam ikatan pernikahan. Pada prinsipnya kasih ini adalah dari Allah juga. Namun ketika itu tidak dikelola dengan benar, dilakukan dengan tepat, menjadi sesuatu yang najis, bahkan berdosa di hadapan Allah. Nah, kasih yang lain adalah kasih filia, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Kasih ini terbatas pada hubungan sahabat dan sifatnya bersyarat, yaitu akan mengasihi apabila dikasihi, akan menghormati apabila dihormati, akan mencintai apabila dicintai. Hubungan persahabatan juga bisa terjadi karena hal itu. Bahkan dalam hubungan suami istri pun bukan tidak mungkin kasih di antara mereka hanya juga berhenti pada kasih filia. Namun seharusnya kasih hubungan laki-laki dan perempuan melampaui itu, yaitu kasih yang berikutnya, yaitu kasih storge. Kasih storge adalah kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga. Misalnya suami istri, anak orang tua, gitu ya, kakek nenek dengan cucu, gitu ya. Ini menggambarkan kasih yang terbatas pada lingkungan keluarga sehingga bersifat eksklusif untuk kalangan tersendiri dan menutup kemungkinan untuk mengasihi anggota kelompok yang lain. Nah, hal yang terakhir yaitu tentang kasih agape. Inilah kasih yang sering disebut dengan unconditional love, kasih tanpa syarat, ya. Kata ini menunjuk pada kasih yang tulus, tidak mengharapkan balas jasa, kasih yang tidak bersyarat, yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi. Paulus menjabarkan arti kasih agape ini dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih Kristus Yesus merupakan perwujudan dari kasih ini. Ketika Yesus datang ke tengah dunia, rela menderita sengsara dalam peristiwa salib dan mati disalibkan di Bukit Golgota. Itu bukti nyata kasih yang sungguh-sungguh tidak bersyarat, tidak terkira. Dalam surat 1 Yohanes tadi kita mengetahui bahwa inilah kasih Allah yang nyata di dalam Yesus. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yohanes, penulis surat Yohanes ini menegaskan bahwa itulah bukti kasih Allah yang nyata. Dan selanjutnya dikatakan, ayat 11, saudara-saudaraku yang kasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Perintah ini sangat jelas, Bapak sekalian. Karena Allah sudah menyatakan kasihnya lebih dulu kepada kita dalam Kristus, maka kita pun juga harus menyatakan kasih itu di dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saya mengajak memaknai ayat ini sebagai sebuah pedoman bagi kita. Orang-orang yang sudah merasakan anugerah kasih Allah, cinta Allah yang begitu luar biasa. Kita adalah ciptaan Allah. Padahal Allah itu adalah kasih.
Berarti kita hidup melimpah, bukan hanya merasakan karunia Allah, tetapi kita menjadi sempurna di dalam Allah kalau kita boleh menyatakan kasih Allah itu kepada kita. Kasih yang seperti apa? Kasih yang bukan hanya kasih agape, kasih maksud saya bukan hanya kasih yang storge antara orang tua dan anak, pasangan suami istri, storge yang sudah boleh eh, melakukan itu, ataupun juga kasih filia yang hanya sekedar kasih persahabatan. Keempat-empatnya itu adalah sebenarnya ada di dalam diri kita. Tetapi ada saat-saatnya kita memakai kasih itu. Bagi yang sudah berkeluarga, suami istri yang sah menikah begitu, maka kasih storge menjadi sesuatu yang wajib. Wajib dalam arti ada saat-saatnya kasih storge itu harus juga diberikan. Kapan peran sebagai suami istri itu juga harus diberikan dengan penuh cinta kasih daripada Allah sebagai bukti kita telah menerima kasih Allah dan memancarkan kasih Allah. Kasih persahabatan juga seringkali juga harus kita tunjukkan ketika kita berrelasi dengan orang-orang di sekitar kita, di sekolah, di tempat pekerjaan, tempat pelayanan, terutama ketika ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah, bahkan mungkin tertimpa musibah, maka kasih filia harus mewujud nyata, menjadi ujung tombak. Dan itu semua dibingkai karena kasih Allah, kasih storge, apa kasih agape maksud saya, sudah lebih dulu kita rasakan. Inilah tema kita hari ini, all about love. Bukan berarti sekedar percintaan kaum remaja, orang yang sedang kasmaran, tetapi firman Tuhan dengan sangat lengkap memberikan gambaran tentang apa itu cinta Allah, kasih Allah. Sampai bertemu dalam episode All About Love berikutnya. Kita akan melihat Allah adalah kasih minggu depan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita melalui firman yang kita renungkan bersama. Amin. Mari kita saat ini untuk saat teduh lalu kita berdoa syafaat bersama. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur Tuhan boleh bersama-sama dengan kami dalam permenungan kami melalui program Sapaan Gembala GKID 5 pada hari ini Selasa 7 Februari 2023. Kami diingatkan kembali bahwa kasih ataupun cinta itu tidak semata-mata adalah kasih dan cinta antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yang berlanjut pada hubungan suami istri. Tetapi ada banyak kasih yang uh, Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami, yang menggambarkan betapa besar kasih Allah. Kasih agape Tuhan tunjukkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai kasih yang utama. Menjadi dasar bagi kami juga untuk menyatakan kasih Allah itu kepada dunia ini, baik melalui kasih filia, kasih persahabatan, pada rekan-rekan, sahabat kami, teman-teman kami, terutama yang sedang membutuhkan bantuan uluran tangan kami. Kasih filia sudah menjadi eh, hal yang mendasar untuk kami lakukan. Demikian juga dengan kasih storge, kami boleh mengasihi orang tua kami boleh mengasihi anak-anak kami boleh mengasihi keluarga kami, opa, oma, cucu, ponakan, dengan dasar kasih Tuhan. Dan juga mereka yang sudah boleh memiliki pasangan, juga boleh menunjukkan kasih surganya dengan tulus, dengan penuh kasih yang daripada Tuhan, sehingga ada keharmonisan dalam rumah tangga keluarga mereka, meskipun satu sama lain memiliki kekurangan dan keterbatasan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus menghidupi kasih itu, supaya kasih Allah sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, pada hari Senin tanggal 6 Februari, Bapak Stefanus Sugiono, Bapak Sefri Suryo Darmaji, Bapak Mikael Ruli Atmaja, Ibu Dwi Edi Retno Mulyani, Saudara Handika Wijaya, dan yang pada hari ini 7 Februari Ibu Francisca Leonata,
kami bersehati, berdoa kepada mereka, membawa rasa syukur, kebahagiaan. Dengan pertambahan usia ini membuat mereka terus semakin setia kepada Tuhan, dan berkat Tuhan melimpah. Dan secara khusus pertambahan usia ini membuat mereka makin sungguh-sungguh dan tekun untuk memuliakan Tuhan dalam hidupnya, secara khusus menyatakan cinta Tuhan, kasih Tuhan, baik di dalam hidup keluarga mereka, rumah tangga mereka, hidup dalam cinta kasih bersama orang-orang yang mereka kasihi, dan juga persahabatan dimanapun mereka menempatkan. Kami mau berdoa Tuhan untuk rangkaian kegiatan pelayanan yang berlangsung di GKI Delima untuk proses ataupun kegiatan persiapan Masa Raya Paskah 2023 ini. Tuhan terus memberkati panitia, boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya, boleh menjadi sarana kemuliaan Tuhan dinyatakan, baik untuk aksi puasa Paskah, baik untuk rangkaian masa Prapaskah, juga untuk puncaknya nanti Tuhan di Minggu Paskah, dan Tuhan menolong panitia untuk boleh mempersiapkan sebaik-baiknya, dan Tuhan menolong menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami juga mendoakan untuk majelis jemaat yang dalam bulan-bulan ini, minggu-minggu ini sedang memantapkan tentang program kerja untuk tahun pelayanan 2023-2024 dan juga struktur kemajelisan 2023-2024. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada orang-orang yang telah Tuhan panggil, orang-orang yang telah Tuhan pilih, agar pada waktunya nanti Tuhan, Engkau yang akan memakai setiap mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk terus mewujud nyatakan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu GKI Delima ini. Kami bersyukur dengan seluruh majelis, seluruh aktivis, dan seluruh umat-Mu di GKI Delima boleh terus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Akhirnya kami serahkan hidup kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia-Mu Tuhan terus melimpah untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatan, sakit menahun, untuk pemulihan ekonomi, bangkit dari keterpurukan karena kegagalan usaha bisnis, dan mencari pekerjaan, dan mereka yang terus berjuang di bangku sekolah kuliah. Tuhan terus limpahkan kasih karunia-Mu. Doa ini kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan, kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus senantiasa memberkati, menyertai, dan menuntun langkah kehidupanmu. Amin.